saya banyak orang masih menggunakan bank konvensional untuk transaksi. Ya Iya, kita iya. tahu lah ya ada yang bank besar banget itu yang Iya. dimiliki sama semua orang karena Betul. semua orang bertransaksi dengan bank tersebut gitu. Kita masih gitu. Nah, tapi untuk menyimpan atau melakukan investasi, kita sekarang sudah tawarkan alternatif ke investasi syariah atau keuangan syariah. Jadi rata-rata biasanya sekarang anak-anak sekarang itu kalau ditanya portofolio investasinya apa, mereka rata-rata hampir setiap orang yang ditanya punya reksadana. Baik itu yang konvensional maupun syariah. Mhm. Jadi mau seberapa banyak duit kita, seberapa besar gaji kita ya kan, seberapa bagus alternatif investasi yang ada selama kita belum bisa menahan diri itu nonsense gitu. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah hari ini saya mau ngobrolin soal, kita kan perempuan nih, kayaknya kita memang harus ditakdirkan untuk wajib bisa mengatur keuangan kita gitu ya. Apalagi kalau ya walaupun kita belum menikah, tapi nanti ketika kita sudah menikah kita harus bisa mengatur keuangan kita untuk keluarga kecil kita gitu kan. Nah terus kita juga walaupun belum menikah nih ya, kita, harus bisa menabung, menyisihkan, pendapatan kita, dan juga mungkin ada kepikiran untuk berbisnis gitu ya, Sobat Forum di rumah ini, tapi, mau di jalur syariah nih semuanya. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrolin soal hal tersebut dengan Ibu Prita Ilham Pumpida. Beliau adalah Kepala Pendanaan Bank Hijrah. Yuk langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama Bu Prita. Halo Bu Prita, apa kabar? Baik, assalamualaikum Mbak Prita. Waalaikumsalam. Cantik banget Ibu Prita Masya nih. Allah, lemah baris ya Allah. Ibu gimana kabarnya Bu? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Sibuknya sibuk apa? Sekarang ini sibuk kerja. Biasanya kalau teman-teman yang atau pemirsa kali ya namanya ya. Sobat Forum. Sobat Forum yang kerjanya di bank Mhm. pasti tahu banget hari ini adalah akhir bulan ya. Biasanya nih hari lembur kita di kantor. Biasanya target-target biasanya kita jadi sibuk apa? Sibuk achieve target sih yang ditargetin sama kantor. Sibukan yang lain adalah ya udah ngurus keluarga. Itu aja. Oke. Lalu, Bu Prita sendiri juga suka berbagi soal soalnya ekonomi syariah atau soal gimana menata Oh. keuangan gitu? Mungkin bukan berbagi kali ya. Jadi tepatnya kebetulan, bukan expert juga tapi lebih kepada praktisi. Iya. Jadi, aku berkecimpungan di dunia pasar modal awalnya itu dari tahun 2004. Oke. Di Udah pasar lama ya. modal kita ngomongnya kalau di dunia keuangan ini sekarang either ada syariah atau konvensional. Konvensional. Nah, dulu aku masuknya di 2004 di pasar modal konvensional. Karena memang pada saat itu yang namanya dunia syariah tuh masih ya sepi banget ya udah kayak kuburan gitu. Jadi jarang sekali orang berbicara tentang keuangan syariah. Lalu saya mulai masuk ke dunia perbankan itu di tahun 2021. Jadi sebenarnya masih baru ya untuk dunia perbankan, walaupun di dunia pasar modalnya dari 2004. Nah, sejak tahun 2017 saya mulai belajar masuk ke dunia keuangan syariah. Awalnya walaupun saya masih kerja di dunia konvensional, saya mulai masuk ikut sebagai pengurus masyarakat ekonomi syariah. Kebetulan waktu itu jadi pengurus pusat di bidang UMKM. UMKM ya. Betul. Nah, lalu di kepengurusan selanjutnya kebetulan waktu itu Pak Erick Thohir sebagai ketua umum kita, saya masuk lagi di masyarakat ekonomi syariah sebagai bendahara umumnya masyarakat ekonomi syariah. Nah, jadi sedikit tidaknya lebih banyak ya berkecimpung ya sedikit lebih tahu lah ya apa-apa yang terjadi di dunia keuangan syariah atau ekonomi syariah seperti itu. Tapi alasannya sendiri dari yang bergabungnya dulu di konvensional kemudian ke syariah itu ada alasannya sendiri nggak Bu kenapa?
Ada banget. Kenapa tuh, Bu? Alasan mungkin buat setiap orang lah ya, biasanya orang kan ada fase spiritual journey. Oke, ya. Jadi waktu itu, mulailah ingin mengenal lebih dekat Rob kita, Rob pencipta kita. Jadi itu awalnya dari tahun 2016, 2017. Nah, dari spiritual journey berimbaslah kepada, dunia pekerjaan. Jadi mulai sedikit terpengaruh lah ya gitu. Waktu luang digunakan untuk mencari kajian, jadi sehingganya langsung mulai mencari tahu nih dunia investasi syariah tuh kayak apa, seperti itu. Itulah awal mula, bersinggungan atau masuk ke masyarakat ekonomi syariah Mmm. gitu. Nah sampai pada akhirnya, karena dunia pergaulan juga Mhm. ditawarin kerja di, startup. Mmm. Jadi, bank yang saya bekerja sekarang, Bank Hijrah itu Ya. startup dimiliki oleh, Alami Group, Mhm. Hijrah Group namanya. Jadi tahun 2021 mereka akuisisi satu-satunya BPRS di Jakarta, lalu dirubah namanya jadi Bank Bank Hijrah, Hijrah. tadinya Cempaka Alami. Nah, aku diminta untuk bantu, ngumpul-ngumpulin lah orang-orang yang punya duit Mhm. untuk menempatkan dananya di situ gitu. Jadi karena ini journey dari spiritual terus juga, ya setidaknya kan akhirnya kita kan berkumpul dengan, komunitas-komunitas syariah lah ya. Iya. Jadi ketemu dengan si, ya owner-nya Hijrah yang baik hati ini, lalu sekarang ikut bantuin di banknya beliau ini gitu. Mmm. Kenapa sampai di sini. Oke. Lalu, kalau kayak, jatuh bangunnya gitu, Mhm. memperkenalkan ya ekonomi syariah ini di tahun itu gitu, bagaimana nih, Bu? Oke. Ini seperti waktu aku masuk pasar modal 2004, Mhm. di mana ngomongin reksadana tuh susahnya minta ampun. Iya. Orang-orang tuh nggak ngerti, nggak usah orang-orang, meng-convince ayah saya almarhum sendiri itu waktu itu nggak gampang gitu. Jadi anaknya setelah 9 tahun kerja di dunia pasar modal, kebetulan saya waktu itu spesialisasinya adalah jualan reksadana, Mhm. baru tuh beliau mau ikutan invest gitu. Setiap kali ditanya, "Kerja di mana?" "Itu loh, anak saya kerja di perusahaan security," gitu, padahal sekuritas gitu. Sekuritas. Kan dulu waktu itu belum spin off ya tahun Iya. 2004 ya, jadi, manajer investasi dan sekuritas itu jadi satu gitu. Nah itu tuh nggak gampang. Nah sama, kayak sekarang ini kita berusaha untuk, mengedukasi, memberikan literasi keuangan syariah. Mhm. Ini challenge-nya sama ketika waktu seperti di tahun 2004. Belum banyak orang yang tahu, tapi disitulah, seninya gitu loh, di situ challenge-nya dan kebetulan saya seneng banget karena hal-hal seperti itu gitu. Iya. Jadi, tapi untungnya sekarang ini kan kita dibantu dengan girohnya banyak sekali anak-anak muda, Betul. udah spiritual journey-nya Masya Allah gitu ya. Iya. Mereka, semangat untuk hijrahnya tuh, wah, Besar saya iya banget ya. besar banget. Saya dulu umur 20, 30 kayaknya masih di mana, mereka sekarang udah rajin datang ke kajian Kajian, gitu ya, iya. gitu. Dan, akhirnya, spirit untuk menerapkan konsep hidup halal itu, mereka terapkan dan ini terjadi di banyak orang yang sedang melakukan hijrah Hijrah. tersebut gitu. Jadi, ada challenge-nya iya karena memang belum banyak orang yang tahu ya, tapi ada sisi enaknya juga karena banyak sekali pemuka-pemuka agama ya kan, ustadz-ustadz, kita tuh sangat dibantu Masya Allah dengan guru-guru kita, Mhm. ustadz-ustadz kita yang senantiasa saat ini juga memberikan edukasi pemahaman tentang bahwa, pentingnya kita beralih ke dunia investasi syariah Mhm gitu. mhm. Istilahnya dengan bahaya riba lah ya gitu Iya ya. Jadi iya. konsep tentang riba itu seperti apa sekarang tuh mulai sering digaungkan gitu loh. Jadi kesadaran orang-orang untuk ingin hidup halal, secara komprehensif mulai dari spiritual sampai dengan dunia keuangannya atau pekerjaannya sudah mereka lakukan gitu. Jadi ya jatuh bangunnya ya mungkin kita lebih banyak effort gitu ya. Mhm. Misalnya nih, saya sama tim gitu ya, karena kita bank kecil ya, Iya. kita tidak punya, sarana atau infrastruktur seperti bank-bank besar lainnya gitu ya. Mereka kan punya uang untuk,
berpromosi ya kan, memberikan hadiah-hadiah dan segala macam. Nah, yang kita lakukan adalah kita itu, mengedukasi literasinya melalui komunitas-komunitas. Jadi kita Iya. masuk ke misalnya kita masuk ke sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah pesantren-pesantren yang ada Iya di iya. Depok, di Bogor, itu kita lakukan pada saat weekend. Jadi, Iya iya. saya bilang sama tim saya kayak, "Oke, kita kayaknya harus kerja keras nih." Jadi, dan untungnya alhamdulillahnya ya, kita memang menggunakan ini sebagai ladang, mencari pahala jariah kita gitu. Jadi Mmm. nggak hanya mencari uang semata gitu. Jadi, untungnya kita semua di kantor kerja weekend itu juga alhamdulillah nggak ngedumel gitu loh. Jadi dilakukan dengan semangat itu tadi gitu, ingin, berbagi, mengedukasi ya kan, dan mencari pahala juga kali ya buat teman-teman Iya. di bank itu. Itu sih, challenge dan suka dukanya. Mhm. Tapi ketika misalnya saya nih mau beralih dari yang konvensional ke, perbankan syariah gitu misalnya, Mhm. itu sebenarnya sulit nggak sih Bu untuk meninggalkan yang ya biasanya kan kita Iya. ya ada bunga gitu segala macam, kita Iya. nabung dapat bunga dan Iya. lain-lain gitu. Itu Iya. sulit nggak sih Bu untuk meninggalkannya? Sebenarnya gini, nah, mungkin, nggak usah ditinggalin ya. Pertama gini, banyak orang masih menggunakan bank konvensional untuk transaksi. Mhm, Ya iya kita iya. tahu lah ya ada yang bank besar banget itu yang Iya. dimiliki sama semua orang karena Betul. semua orang bertransaksi dengan bank tersebut gitu. Kita masih gitu. Nah, tapi untuk menyimpan atau melakukan investasi, kita sekarang sudah tawarkan alternatif ke investasi syariah atau keuangan syariah. Di sana kita mungkin bukan konsep bunga ya, memang karena itu kan riba ya, kita Iya. tidak disarankan atau tidak dianjurkan, tapi lebih kepada konsep bagi hasil. Jadi kita Oke. diajarkan untuk ikut sebagai, entrepreneur gitu loh. Misalnya kalau kita mau kan ada deposito syariah di bank Iya. syariah. Mhm. Jadi, teman-teman yang pengen ikut, berinvestasi tapi Mhm. juga resikonya belum sampai ke resiko moderat ya, masih yang konservatif, bisa alternatifnya menempatkan uangnya, parkir uangnya, itu di deposito syariah. Kenapa saya bilang deposito termasuk investasi? Karena, eee, imbal hasil yang didapat hasil usaha yang didapat oleh bank syariah tersebut, itu akan dibagi kepada deposan-deposan yang mendapatkan dananya di deposito syariah. Akadnya Mmm. mudharabah namanya. Mhm. Jadi bank itu dapatnya dari mana? Dari pembiayaan yang kita berikan kepada nasabah-nasabah pembiayaan kita. Mhm. Misalnya ada orang mau ekspansi usaha, ya kan, mereka butuh pembiayaan, mereka datang ke kita, nah nanti hasil dari situ kita bagi kepada Mmm. nasabah-nasabah deposan kita. Jadi tetap dapat pertambahan gitu, dan jangan lupa kalau, sahabat-sahabat forum ya, Sobat forum. sobat forum Mhm. yang mau berinvestasi di, bank syariah, harus cari bank syariah yang terdaftar di LPS. LPS, oke. Iya, Mhm. jadi kenapa? Biar aman, karena LPS itu menjamin sampai dengan 2 miliar uangnya nasabah di bank Mhm. yang termasuk atau masuk dalam peserta LPS gitu. Jadi selama, menjadi peserta LPS, uangnya aman. Jadi Iya. tidak akan hilang, masih dijamin sama, pemerintah, seperti itu. Jadi kalau misalnya banknya misalnya bulan ini dia tidak menghasilkan apa-apa, ya udah dia nggak dapat apa-apa, Mhm. tapi at least uang pokoknya tidak hilang. Iya. Nah, itu konsep deposito syariah. Jadi buat yang biasanya di konvensional bisa berpindah di depositonya. Deposito. Tapi kalau untuk sekedar transaksi masih menggunakan bank konvensional, it's It's okay okay. gitu loh. Mmm. Karena memang kadang-kadang kan ada konsep kenyamanan lah ya gitu loh. Mhm. Walaupun sekarang, deposito syariah itu banyak diberikan oleh bank-bank syariah itu melalui online. Mmm. Jadi gampang banget tinggal buka apps-nya, terus ada pilihan deposito, klik klik klik, langsung, Langsung bisa. bisa deposito online. Dan deposito online syariah itu sekarang rata-rata minimalnya 1 juta. Minimal 1 juta. Betul, dan karena sekarang saya ini kerja di BPRS ya, jadi Mhm. baru tahu nih dunia per-BPR atau BPRS di Indonesia. Jadi ternyata bank paling pertama itu kan yang ada di Indonesia itulah BPR atau BPRS, Mhm. baru bank umum. Nah bedanya, kita tuh di BPRS itu atau BPR tuh tidak punya jasa clearing.
gitu. Tidak memiliki layanan sebanyak bank umum gitu loh. Jadi kita tuh konsepnya sangat sederhana. Orang simpan dan kita memberikan pembiayaan. Udah itu aja. Iya. Jadinya kita bisa memberikan imbal hasil deposito yang sedikit lebih tinggi atau mungkin lebih banyak daripada bank umum lainnya gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman mau dapat imbal hasil sekitar, kita ngomongnya persentase ya, Iya. bukan riba ini ya. Jadi misalnya dapat 3,4% di satu bank umum tertentu gitu ya, itu harus taruh di atas 500 juta. Sedangkan di BPRS dengan 1 juta teman-teman bisa dapat imbal hasil sekitar 6,5 sampai 7,5%. Lumayan ya dengan 1 juta. Itu kan hal yang tidak diketahui oleh banyak orang gitu. Nah, hal-hal ini yang saya sama teman-teman itu terus mengedukasi gitu loh. Karena saya dulu kan di dunia pasar modal. Untuk bisa memberikan rate seperti itu, dulu itu bisa dihasilkan melalui reksadana pasar uang syariah atau reksadana pendapatan tetap syariah. Mungkin reksadana pasar uang syariah sekarang jarang yang bisa memberikan return sebesar di atas 5% gitu ya. Biasanya melalui reksadana pendapatan tetap. Nah cuman sekarang reksadana pendapatan tetap pun juga rata-rata nggak setinggi itu gitu loh. Makanya alternatifnya apa adalah menempatkan deposito di BPRS gitu. Oke. Tadi Ibu sempat sebut soal reksadana syariah itu. Itu apakah udah banyak orang yang tahu juga soal investasi itu atau ini juga Ibu masih mengedukasi sobat forum di luaran sana gitu, Bu? Oke. Kalau di pasar modal syariah surprisingly ya, 5 tahun terakhir ini perkembangannya sangat pesat sekali gitu loh. Dibanding waktu tahun 2011. Jadi 2011 itu kalau nggak salah ya, orang tuh yang taruh uangnya di reksadana reksadana syariah itu cuma bisa ratusan orang, 511 orang. Bayangin ya, tuh yang punya rekening gitu. Sekarang udah jutaan. Oke, Iya. sangat berkembang sekali Sangat ya. berkembang sekali, apalagi pada saat pandemik. Jadi waktu pandemik itu ya, anak-anak Gen Z ini, jadi kebanyakan tuh yang invest tuh anak-anak Gen Z. Jadi ketika pasar modal waktu itu dikecilkan, jadi kalau orang transaksi saham dulu kan satu lot itu 500 lembar. Nah kemudian dikecilkan jadi 100 lembar. Jadi akhirnya anak-anak Gen Z ini yang misalnya uang jajannya 1 juta, 2 juta dari orang tuanya bisa ikut berinvestasi saham secara online. Apalagi sekarang kan banyak trading online ya di 3 tahun 4 tahun belakangan ini. Nah pada saat pandemik orang kan gak kemana-mana, duitnya banyak, bukan duitnya banyak, akhirnya mereka punya duit cukup. Akhirnya kemarin itu kan tumbuh pesat tuh yang namanya saham syariah, lalu tumbuh pesat yang namanya juga cryptocurrency gitu. Nah jadi kalau ditanya reksadana syariah ini apakah sudah banyak? Oh sudah banyak banget. Jadi rata-rata biasanya sekarang anak-anak sekarang itu kalau ditanya portofolio investasinya apa, mereka rata-rata hampir setiap orang yang ditanya punya reksadana. Baik itu yang konvensional maupun syariah gitu. Tapi kalau misalnya yang dia ini belum pernah nih untuk melakukan ya ke reksadana syariah ini, mengalokasikan uangnya ke sana. Ini bagaimana cara memulainya nih, Bu? Oke. Kalau dulu itu orang suka bingung ya mau invest reksadana itu, dan kadang orang suka bingung antara reksadana atau dana reksa gitu. Karena saya dulu juga pernah kerja di dana reksa, suka ditanya dana reksa yang mana gitu, padahal dana reksa kantornya cuma satu waktu itu di Tamrin. Nah dulu itu reksadana hanya bisa dijumpai atau dibeli kita datang ke manajer investasi. Jadi reksadana itu produk investasi yang boleh mengeluarkan itu perusahaan namanya perusahaan manajer investasi, lisensi by OJK. Nah saat ini ya sudah 15 tahun 20 tahun sudah berlangsung, mulailah reksadana itu bisa dibeli melalui agen penjual. Nah agen penjualnya waktu itu hanya bank. Jadi dulu orang kalau membeli reksadana bisa ke Bank Mandiri ya kan, bisa ke zaman dulu tuh BCA, CIMB seperti itu. Nah mulai kesini sama OJK diberikan ruang yang lebih luas lagi. Jadi agen penjual itu bisa melalui sekuritas. Jadi orang ke sekuritas tuh nggak hanya untuk trading saham, tapi bisa beli reksadana. Atau sekarang punya yang namanya agen penjual reksadana, Apert. Apert ini kayak
apa sih namanya, Bareksa dan lain-lain itu bisa beli melalui itu gitu. Jadi banyak, aplikasi-aplikasi online, mungkin saya kalau ngomong brand nanti jadi nggak enak ya. Jadi ada beberapa lah, nanti Iya. teman-teman bisa Google ya, Mhm. bisa melalui, aplikasi-aplikasi tersebut. Dan ingat harus dicek di OJK, namanya Iya, Agen betul. Penjual Reksadana Online. Jadi, websitenya OJK itu sangat jelas sekali. Jadi kalau apapun mau berinvestasi, mau memulai investasi, cek dulu websitenya OJK. Nah, jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Mbak Pita, kalau mau investasi reksadana paling enak, paling gampang melalui agen penjual reksadana yang online. Yang online dan itu lebih mudah juga ya, Bu, ya? Betul, nah nanti reksadana itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi sebelum Oke. berniat untuk membeli, Mhm. dipahami dulu, dipelajarin dulu. Jadi banyak kan kita sering banget ya browsing, scrolling Instagram, Iya. TikTok, kan Mhm. semua orang sekarang jadi expert ya gitu ya. Iya. Nah saya cuman wanti-wanti aja buat, sobat Forum. forum, eee, ikutin nasehat financial planner yang sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun. Oke. Atau kalau mau beli produk reksadana, carilah produk yang sudah lebih dari 10 tahun. Mhm. Karena pengalaman is king kalau di dunia investasi. Betul. Jadi dan soalnya sorry banget kan sekarang banyak nih ya tiba-tiba jadi expert semuanya ngomongin investasi Iya, gitu, kayak betul. mereka paling tahu. Heeh. Padahal hanya menguasai teori itu belum tentu. Jadi teori itu gampang banget, tinggal ngecap kalian tiba-tiba bikin konten gitu. Padahal namanya dunia investasi itu ada ups and down-nya. Dan semakin lama orang punya pengalaman, disitulah kita berguru. Jadi mulai banyak baca, terus tadi ikutin, kalau lihat financial planner, lihat pengalamannya sudah berapa tahun. Lalu yang paling penting produk yang dipilih itu minimal banget 10 tahun, paling oke 20 tahun. Mhm. Karena di situ bisa kita lihat bagaimana mereka melewati market crash. Karena market itu ups and down. Mhm. Kayak tahun ini kan adalah tahun ekonomi sulit ya. Iya. Jadi banyak sekali kemarin itu kita lihat pasar saham lagi ya terjun Turun. bebas gitu. Nah, sedangkan di dunia investasi pada saat turun itu adalah kita beli, itu teorinya. Tapi setelah kita berpraktek nggak segampang itu. Jadi kadang-kadang kita mau beli, tunggu turun lagi deh. Udah turun nih. Tunggu turun lagi deh. Iya. Akhirnya tunggu tiba-tiba keburu naik. Iya. Nah, pas kita udah keburu naik, kita kayak merasa FOMO kan. Mhm. Kita belinya di harga mahal. Jadi selalu ingat, bergurulah pada orang yang sudah berpengalaman. Jadi itu bisa jadi patokan kita untuk nyontek, bukan nyontek ya, tapi untuk mencontoh seperti itu. Contoh, Gitu. oke ya. Oke, jadi ya kita memang harus apa ya, sebelum kita memulai investasi gitu ya ke reksadana gitu, reksadana syariah gitu ya, lebih tepatnya, eee, harus cari tahu dulu nih semuanya dari A sampai Z-nya supaya Iya. kita nggak salah juga dan kita nggak, apa ya, nggak terlalu banyak mengeluarkan uang dan juga Iya, biar nantinya nggak takut salah langkah. salah Walaupun langkah juga, sebenarnya ya. betul, walaupun sebenarnya pada saat kita muda, lakukanlah kesalahan sebanyak mungkin supaya kita tahu Iya. yang benar yang mana, Iya ya iya kan? iya. Jadi jangan takut salah. Makanya kenapa reksadana itu buat investor pemula karena minimalnya 100.000 kan. Iya. Jadi 100.000 loss nggak apa-apa lah ya gitu ya. Istilahnya uang kopi 2 kali hilang lah ya gitu. Iya. Tapi itu dijadikan pelajaran gitu. Nanti setelah reksadana barulah mulai investasi, coba-coba beli sukuk gitu ya kan. Jadi sukuk itu surat hutang yang dikeluarkan pemerintah gitu untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Jadi resikonya ditanggung pemerintah. Jadi kita istilahnya berinvest pada pemerintah. Biasanya resikonya kita ngomongnya kalau pemerintah yang keluarin surat hutang resikonya hampir 0 gitu. Itu bisa dicoba. Atau setelah itu nanti tingkatannya lebih tinggi lagi, belajarlah investasi di saham gitu. Oke. Oke, lalu tadi, Bu Prita juga sempat mention soal, masyarakat, syariah yang Ekonomi syariah. ekonomi syariah dan juga, saya sempat, search juga soal Bu Prita ini pernah memfasilitasi bisnis UMKM dengan sistem bisnis syariah. Nah, ini gimana nih, Bu? Oh, jadi oke. Kalau di MES itu mungkin kita lebih kepada matchmaker kali ya. Jadi Oke. kita bikin acara, forum ya kan, disitulah nanti terjadi business match gitu. Antara UMKM yang membutuhkan dana sama pihak-pihak yang memiliki dana gitu. Nah, sebenarnya untuk UMKM itu bisa mendapatkan pembiayaan. Sekarang udah nggak hanya dari bank ya kan,
tapi juga bisa melalui fintech. Iya. Iya gitu, peer to peer lending namanya. Nah, tapi untuk ke peer to peer lending itu syaratnya harus berbadan hukum. Jadi UMKM yang nggak mikro banget gitu, yang sudah punya pengalaman, badan usahanya sudah jalan setahun 2 tahun karena dianggap mumpuni gitu. Nanti si fintech itu akan, mencarikan funder, orang yang ingin, menginvestasikan dananya di UMKM, gitu. Atau sekarang ini juga, Kementerian Koperasi juga memberikan, layanan gitu ya, jadi membuka, peluang buat UMKM yang butuh dana atau bisa juga langsung datang ke PNM ya kan, itu juga, bisa di situ nanti akan di-screening sih ini layak atau enggak gitu. Tapi yang paling pasti adalah, buat teman-teman yang sedang berusaha sekarang gitu ya, yang paling, pertama yang dilakukan adalah banyak-banyak, belajar, dan sekarang kan banyak kelas-kelas online ya yang disediakan di sosial media banyak, di TikTok banyak gitu ya, banyak-banyak baca, banyak-banyak berkolaborasi dan banyak-banyak mentoring gitu. Ikutin kelas-kelasnya ya kan, kelas bisnisnya sambil, coba-coba, jualan dan dagang gitu. Nah nanti, biasanya semakin banyak bergaul, semakin banyak network, nanti pasti akan sampai kepada satu titik tertentu, nanti misalnya mulai dari pendanaan dari yang si kementerian tadi gitu ya, atau mulai ketemu sama orang, oh masuk ke fintech seperti itu, atau nanti tingkatannya lebih tinggi lagi, pendanaan dari bank gitu. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau mulai, melakukan bisnis nih, Mhm. itu lebih bijak kita mengumpulkan uang dari nol atau, kita mungkin bisa melakukan kayak ya pinjaman gitu atau Oke. dan lain sebagainya, gimana nih, Bu? Oke. Kalau untuk pemula biasanya pinjaman itu dari personal ya. Mhm. Nah jadi, kita, kalau mau berusaha itu sebenarnya modal itu bukan kebutuhan utama, tapi yang paling penting adalah knowledge. Kalau kita nggak paham bisnisnya, kita nggak paham industrinya, walaupun kita punya duit banyak, bangkrut juga gitu loh. Jadi pertama harus satu sadar diri ya kan, eee, dia ini punya skills apa, ya kan. Kan harus ada planning ya kan, terus dia harus punya tim, nggak bisa dilakukan sendirian gitu. Terus abis itu, dia musti, riset. Riset tuh penting banget. Misalnya dia mau dagang, ayam goreng fried chicken gitu ya. Ini sebenarnya peluang, kenapa? Kan di tengah boikot-boikot dan segala macam ya, Betul. pada satu brand tertentu, harusnya ini membuka peluang buat orang buat usaha dagang fried chicken gitu. Nah tapi dilihat lagi, di tempatnya itu udah ada belum yang jualan itu ya kan, Iya. itu paling penting tuh. Satu, yang kedua misalnya, dia nggak punya dana, ya udah artinya kan dia harus pinjem pakai uangnya orang. Bisa dari orang tua, ya kan, atau dari kerabat dekat. Karena biasanya kalau when it comes to uang, kalau melakukan misalnya ngajak orang untuk partneran itu kan nggak gampang. Iya. Nah biasanya paling 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 bukan biasanya paling enak adalah dari orang yang kenal banget sama kita. Karena orang kalau mengeluarkan uang itu ya nggak segampang itu ya kan. Kalau nggak kenal pasti susah uangnya keluar. Mhm. Apalagi kalau perencanaannya juga nggak tepat. Jadi harus punya perencanaan yang tepat ya kan, dia sudah melakukan riset ya kan. Terus dan memang, usahanya itu menarik, ya kayak tadi misalnya dia mau minta orang partneran yuk karena gue mau jualan ayam goreng fried chicken. Kenapa mau jualan fried chicken? Ya karena orang udah nggak ke brand itu lagi dan Iya. sekarang buat anak-anak kecil ini mereka bingung kan mau ke mana gitu loh, Iya. gitu. Nah jadi hal-hal ini yang sebenarnya hal sederhana, cuman kadang-kadang orang udah mikirnya kayak, "Apa harus ke bank ya? Waduh gila Iya, terlalu jauh," udah gitu. duluannya mikirnya soal modalnya ini dulu Iya, nih, padahal hal heeh. itu dulu yang harus dilakukan gitu dan paling enak memang berdagang sih ya, jadi kita nggak tergantung sama orang untuk bekerja gitu Mhm. loh. Dan semakin banyak orang berdagang semakin bagus karena pasarnya tuh luas banget apalagi dunia makanan gitu loh. Iya. Dunia makanan itu kita ngomong makanan-makanan sehari-hari ya, walaupun, ekonomi lagi krismon dan segala macam tetap orang butuh makan. Kecuali kita makannya terlalu high end ya, Mhm. sushi diapain apa segala macam Iya. itu enggak lah ya. Tapi kalau untuk ayam goreng kayaknya semua orang mau tiap hari makan deh gitu, mau orang yang punya duit banget sampai nggak punya duit, orang yang nggak punya duit dibeliin sama orang yang punya duit apa? Nasi dos isinya ayam Iya, ayam goreng ya goreng, kan iya, gitu, betul betul. seperti itu. Oke, berarti itu yang harus diperhatikan sebelum
Sobat Forum ini mau memulai bisnis gitu ya, jangan jangan langsung ngelihat, "Ini gimana ya, modalnya dari mana ya?" Iya, Gitu ya, ya iya iya. mikirnya jangan terlalu jauh Jangan dulu, terlalu yang dulu, iya. deket-deket dulu aja Mhm. gitu. Oke. Nah sekarang, mungkin ngobrolin soal yang tadi saya mention di awal nih, soal gimana, kita bisa, apa ya, bijak menggunakan, uang yang kita dapatkan gitu, supaya ya kita tuh nggak terlalu banyak mengeluarkan uang itu untuk sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Iya, Iya gimana nih Bu, untuk bisa bijak nih menggunakan pemasukan yang kita punya gitu? iya. Yes, sebelum kita ngomong apa alternatif investasi yang bagus, emang tuh paling bagus itu adalah bagaimana cara menahan diri. Iya, betul. Jadi mau seberapa banyak duit kita, seberapa besar gaji kita ya kan, seberapa bagus alternatif investasi yang ada selama kita belum bisa menahan diri itu nonsense gitu. Jadi, menahan diri, makanya saya selalu kasih saran buat teman-teman apalagi yang sedang hijrah ya gitu, Mhm karena konsep mhm. menahan diri ini nggak gampang gitu. Bagaimana cara membedakan needs sama want Kuat, gitu iya. kan gitu. Jadi, selalu aja ingat bahwa, apalagi buat yang kita kaum menengah ya, bukan kaum yang kaya 7 turunan gitu kan Iya. ya, bahwa duit adalah yang seadanya. Jadi kalau kita tidak berhemat, kita tidak bisa, hidup mumpuni di masa yang akan datang gitu kan. Pertama ya harus punya konsep, menahan diri. Harus ada kata stop gitu. Mhm. Nah itu harus dibarengi dengan apa, ya banyak datang ke kajian ilmu. Karena apa? Dengan kajian ilmu kita dapat ilmu yang bisa bikin kita untuk menahan. Karena kalau kita tidak minta bantuan Allah Subhanahu wa taala, nothing, lebih banyak hawa nafsunya dibanding Iya, pertolongannya ya kan. heeh Satu, heeh. pasti selalu kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menahan diri ya kan. Mhm. Lalu misalnya nih yang saya lakukan, saya tuh juga dulu orangnya boros banget. Jadi Mhm. kerja di dunia keuangan, awal-awal kerja, aduh itu borosnya minta ampun ya Self kan. reward terus. Self reward terus gitu ya kan, Iya. sampai lupa diri gitu loh. Jadi Mhm kadang-kadang mhm. sampai, "Duh kok gue nggak ada yang gue simpen ya?" Gitu Iya misalnya iya. ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ya udah mulai bisa, tahu mana yang, butuh, mana yang enggak. Nah biasanya yang saya lakukan, saya tuh dulu seneng banget window shopping ya kan. Jadi Mhm. kalau, jadi saya mungkin jalan ke mall, window shopping aja itu udah mulai, mengobati rasa gitu ya. Yang kedua biasanya, senang kan sekarang online ya, nggak usah Online, ke iya. mall ya. Mhm. Jadi saya seneng banget tuh misalnya ke Shopee gitu ya, ngeliat-ngeliat mukena cantik, tik tek 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 tek, abis itu nggak ada yang di-check out. Jadi Mhm. cuman untuk memuaskan hasrat Memuaskan hasrat, aja ya. gitu. Jadi itu salah satu hal-hal yang dilakukan seperti itu. Atau misalnya saya punya goals. Dengan kita punya goals, kadang-kadang meminimalkan kita mengeluarkan sesuatu yang tidak. Mhm. Misalnya, kan kita karyawan ya, berarti kan gajinya ya segitu-segitu aja ya kan. Padahal kita pengen misalnya umroh 2 tahun lagi, sedangkan kita tahu biaya umroh tuh sekarang nggak murah ya, kecuali kita umroh mandiri lah ya Mhm. gitu. Nah untuk menuju ke sana kan kita perlu saving sih. Nah ya udah, jadi selalu ingat bahwa kita akan menuju ke sana. Kalau kita nggak hemat-hemat nih, kita nggak akan sampai ke sana. Jadi selalu ingat goals yang akan kita tuju sehingga membuat kita untuk lebih bisa menahan diri. Yang Oke. kedua misalnya, banyak bergaul sama teman-teman yang doyan invest. Oh, ya ya. Iya, jadi Mhm. kita kalau nggak usah ganti pergaulan, tapi kita juga punya teman-teman yang mengingatkan kita untuk lebih bisa bijak mengelola keuangan atau bisa menahan diri. Jadi kita harus punya teman nih yang paling saya dulu, kalau dulu kan waktu sekolah pepet temen yang pinter, supaya kita ketularan pinter. Iya. Nah, kalau waktu dalam dunia pergaulan, kalau aku punya temen yang sangat bijak dalam mengelola keuangan, itu aku tempel banget. Jadi aku cari temen ya, dia punya uang banyak, makanya uangnya banyak. Tapi dia selalu bisa menemukan tempat-tempat makanan misalnya resto, dengan uang segini kita dapat yang banyak menunya gitu. Iya iya, oke. Atau dia selalu tahu nih kapan suatu supermarket itu diskon gitu. Oh Mhm. dia paling tahu lah,
dia lagi diskon, lu jangan beli sekarang, 2 bulan lagi dia diskon, tungguin aja. Nah, punya teman-teman kayak gitu tuh di-keep gitu loh. Iya Supaya iya iya. kita ketularan, kan kayak Oke. kalau di dunia spiritual journey kan ya agamamu tergantung pada siapa temanmu ya kan. Nah, kita cari aja teman-teman yang baik yang bisa memberikan manfaat baik buat kita gitu loh. Nah, itu salah satu kiat-kiatnya gimana kita bisa berhemat. Berhemat supaya kita tidak, apa ya, ngeluarin uang yang untuk nggak perlu gitu. Nah, tapi Iya, tapi kalau misalnya kita kan sekarang udah ada kemudahan nih pay later gitu. Nah, itu supaya kita ya nggak tergiur menggunakan itu dengan terlalu, apa ya, berlebihan gitu, Bu. Gimana? aku selalu punya konsep jangan ngutang. Oke. Buat yang agamanya muslim, harus tahu bahwa berhutang itu besar sekali, ganjarannya. Apalagi makanya kalau orang meninggal itu kan sampai yang ditanya dulu sama wali warisnya, "Siapa yang punya hutang dengan orang tua saya?" Misalnya. Iya. Karena kalau nggak dilunasi sekarang akan ditagihnya di akhirat. Mhm. Harus diingetin itu dulu. Pay later itu kan artinya kita berhutang ya gitu lah. Iya. Sedangkan untuk beli rumah aja kadang-kadang orang-orang ini sekarang juga takut berhutang lama-lama. Mhm. Jadi apalagi untuk hanya beli sepasang sepatu sneakers terbaru atau misalnya mau ganti handphone gitu kan ya. Mhm. Jadi harus belajar nahan dan inget aja sih, pay later itu gini, itu kan menguntungkan si perusahaannya ya, Iya. jadi apa ya, agak susah ini kan nanti jadi saya malah digebukin sama perusahaan pay later. Jadi ingat aja gitu bahwa, yang kita bayarkan itu nanti akan berkali-kali lipat lebih banyak. Jadi kan sayang ya, harusnya kita bisa save lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi di masa depan, Mhm. tapi hidup kita akan kita habiskan untuk membayar si cicilan-cicilan itu. Jadi si cici-cici ini mendingan dihindarkanlah dari hidup Cicilannya. kita. Iya, jadi Iya. gini, kita harus bisa lebih milih, mana yang, butuh memang harus nyicil banget gitu ya. Misalnya nih ya, misalnya, kita tuh, kuliah terus biaya sendiri dan kita harus ganti laptop karena kita harus nyelesain skripsi kita. Itu butuh banget kan. Mhm. Sedangkan kita nggak bisa minta sama orang tua kita nggak mampu. Kalau itu emang harus nyicil, nyicil. Nah, itu penting. Mhm. Tapi kalau nyicil yang hal-hal nggak penting, ya itu tadi. Jadi harus bisa memilih mana yang penting dan butuh. Harus pakai si pay later itu sih. Yang Oke. syariah tapi Syariah tuh kayaknya belum ada ya? ya jadi Nggak ada jangan. ya? Nggak ada ya? Nggak ada juga ya? Iya iya, oke. Jangan ya. Oke. Oke, jadi yang paling penting supaya kita bisa menabung nih ya Sobat Forum, yang paling penting adalah harus inget, harus bisa menahan diri, menekan gitu. Betul, betul. Dan goals kita apa gitu. Mmm. Goals kita tuh benar-benar harus, dan goals-nya tuh harus yang grand banget gitu loh. Jadi harus punya rumah sebelum umur 30. Harus bisa naik haji sebelum umur 35. Karena itu hal-hal yang dilakukan pada zaman Rasulullah gitu Iya, loh. Orang-orang berjaya tuh ya di umur 30. Kalau sekarang kan dibilangnya kata kalau cowok golden age-nya 45 sampai 50. Enggak. Kalau bisa kalian berjaya umur 30, kenapa Kenapa enggak? enggak? Iya. Jadi harus dimulai sejak dini kan. Mhm. Jadi kenapa mesti nunggu naik haji umur 40? Sedangkan haji itu adalah ibadah fisik. Dan itu tuh dari kita mulai sampai ke tanah suci sampai kita meninggalkan tanah suci, itu semua fisik. Sedangkan kita taunya dari nenek moyang kita kan udah tua baru naik haji gitu. Mhm. Sedangkan kalau udah tua itu kasihan banget, ada yang meninggal, ada yang sakit ya kan gitu. Jadi paling seneng kan umur 30 kita udah bisa naik haji dengan uang kita sendiri. Itu Masya Allah gitu. Jadi harus punya goals. Goals-nya apa? Naik haji umur 30 gitu misalnya. Nah, Amin amin. amin. Oke, nah itu tadi, sedikit pesan-pesan ya buat Sobat Forum di rumah untuk bisa menggantungkan goals-nya itu dengan tinggi-tinggi dan juga harus yang sebesar itu supaya bisa ingat untuk menahan diri, tidak mengeluarkan uang dengan mudah untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan gitu Betul, ya, Bu, oke. Ada lagi nggak, betul. Bu, pesan untuk Sobat Forum di rumah nih untuk bisa mengatur keuangannya sejak sekarang, sejak masih muda supaya nanti ketika umur sudah mulai menua, kita juga tidak harus pusing-pusing nih mikirin soal itu, gitu. Oke. Jadi investasi itu penting.
Tapi juga nggak segitunya ya. Hmm. Karena nanti jangan sampai kita jadi orang yang pelit, malah jadi nggak membantu. Hmm. Ingat bahwa kita juga harus rajin bantu berbagi sedekah. Karena dengan sedekah lebih saya lebih percaya dengan sedekah dibanding dengan investasi bikin kita lebih kaya. Karena dengan sedekah itu bisa membuat kita lebih kaya. Investasi itu gunanya hanya untuk save the rainy days. Jadi misalnya kita jangan sampai nanti pas lagi krismon kita lagi nggak punya duit gitu. Iya. Jadi investasi itu jangan terlalu panjang-panjang, ya secukupnya aja. Istilahnya nih kita harus punya dana darurat. Minimal kalian mesti punya dana darurat. Dana darurat kalau masih single itu biasanya 3 sampai 6 bulan dari total pengeluaran kita setiap bulan. Oke. Nah, nanti kalau sudah berkeluarga, harusnya dana darurat itu sampai dengan 12 bulan. Karena kan ada istri, ada anak, itu dulu yang dimilikin seperti itu. Oke, itu dia pesan dari Bu Prita untuk Sobat Forum semua. Sebelum kita selesai, ada sesuatu dulu nih buat Bu Prita. Oh, Masya Allah. Ini senang banget, bunga ya? Iya. Aku senang banget dikasih bunga, Masya Allah. Ini Berdiri ya? Boleh. Iya. Ucapan terima kasih. Aduh, terima dari kasih. Sobat Forum. Aduh, terima karena kasih Sobat Forum. sudah berbagi Alhamdulillah. ilmu dan juga motivasi juga Sobat Forum supaya bisa lebih kuat menabungnya ya. Aduh, semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada salah-salah saya mohon maaf, namanya juga manusia. Kalau benar semuanya datangnya dari Allah. Iya. Bu, boleh selfie dulu? Boleh. Ini sambil bawa bunga ya? Iya, boleh. Bener nggak ya? Cewek banget ya. Selalu Sebelahnya ya. Mbak Pita, dia petit banget ya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Silakan duduk dulu Ibu, kita closing. Iya. Iya, oke itu dia Sobat Forum ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Bu Prita. Semoga hari ini apa yang diobrolin saya sama Bu Prita itu bisa membuka pikiran Sobat Forum untuk jangan terlalu sering lah ya self reward, karena kita juga butuh yang namanya nabung untuk masa depan kita dan juga untuk bisa mencapai apa yang kita mau, impian yang kita mau. Oke, Sobat Forum jangan lupa terus nonton Forum Polwan bersama saya dan juga narasumber-narasumber hebat saya lainnya di Forum Keadilan TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke Sobat Forum lainnya juga. Sampai jumpa. Terima kasih.